Assalamualaikum, terima kasih sudah klik videonya. Untuk kali ini aku mau sharing lagi untuk ide jualan. Ini satu adonan bisa jadi beberapa varian roti yang lembut banget. Buatnya sangat gampang, yang penasaran kita langsung aja ke cara pembuatan. Tepung terigu protein sedang ya, merek segitiga 250 gram. Kemudian untuk raginya aku pakai merek Vernivan 1 sendok teh full. Untuk gula pasirnya 30 gram. Dan ini aku pakai bread improver setengah sendok teh. Kalau teman-teman gak ada boleh di skip. Kemudian ini aku aduk dulu sampai tercampur rata. Cukup ya, lanjut aku masukin untuk airnya 120 ml. Ini aku pakaiin susu kental manis setengah sachet aja. Kalau teman-teman mau pakai 1 sachet boleh banget, tapi nanti untuk hasil donatnya pasti kemanisan. Jadi pakainya setengah sachet aja. Dan ini aku masukin bertahap, nih 2 tahap. Kemudian aku aduk lagi sampai tercampur. Aku aduk menggunakan spatula terlebih dahulu, jadi nggak langsung pakai mixer ya, supaya si mixernya ini nggak kepanasan dan nggak ngebledus gitu. Tapi opsional ya, kalau teman-teman mau pakai mixer dari awal pun boleh banget. Dan ini aku aduk sampai si adonannya basah. Dikarenakan sudah sulit menggunakan spatula, jadi aku pakai tangan aja. Ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Lanjut ini aku ulen. Oh ya, masukan dari aku untuk teman-teman yang suka banget bikin donat. Di sini untuk penggunaan air nggak bisa selalu ditembak pas gitu ya. Jadi tadi aku kan pakai 120 ml. Dan di sini ya untuk hasilnya masih kurang. Jadi aku pakai lagi 2 sendok makan. Jadi untuk penggunaan air disesuaikan aja. Jika dirasa-rasa untuk si adonannya masih belum terlalu lunak, bisa teman-teman tambahin, tapi hati-hati nambahinnya, gunakan sendok untuk mengatur kadar air yang masuk gitu. Nih, ini aku tadi udah masukin 2 sendok makan karena aku pengen konsistensinya tuh lembab kayak gini. Lanjut aku masukin untuk margarinnya, ini 35 gram ya. Kemudian pakai garam sejuput aja, jangan terlalu banyak nanti keasinan, karena dari menteganya aja udah bawa asin. Nah, cuman sedikit aja. Kemudian di sini baru aku menggunakan mixer ya. Untuk penggunaan mixer seperti aku ini, teman-teman jangan sampai kebalik ya. Nih, ada yang putih, ini simpan di sebelah kiri, jangan sampai terbalik. Kenapa jangan sampai terbalik? Karena kalau terbalik ketika nge-mixer si adonannya tuh akan naik ke stick mixernya. Jadi dia enggak tuh di bawah kayak gitu, enggak, tapi dia nanti akan naik terus aja ngikutin sampai ke atasnya. Gitu, itu sih pengalaman aku ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kenapa mixer aku kok si adonannya malah naik, itu karena si stick mixernya tuh kebalik gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham ya penjelasan dari aku yang bahasanya tidak baik dan benar itu. Oke, lanjut. Dan di sini aku nge-mixer, nah sampai benar-benar kalis elastis. Di sini aku membutuhkan waktu 10 menitan. Dan teman-teman jangan sampai menyerah ya, harus terus berjuang. Nah, ini setelah 10 menitan hasilnya seperti ini, dia sudah licin ya untuk si adonannya. Nih aku kasih lihat ya sama teman-teman hasil dari pemixeran 10 menitnya. Alhamdulillah ini sudah kalis elastis, tandanya ketika direntangkan dia tidak sobek sama sekali. Nah, bisa teman-teman lihat kan? Alhamdulillah. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Mohon maaf ya teman-teman, untuk proses penimbangan dan perondingan ini aku lupa banget pencet record. Maklum kayaknya efek umur. Pokoknya per adonan itu ditimbang seberat 25 gram. Kemudian dironding. Cara rondingnya bisa teman-teman lihat di beranda channel aku. Ada itu juga sama pembuatan roti, dan di situ ada proses perondingan. Pokoknya gampang banget untuk bagian ronding ini. Dan didiamkan selama 10 menit sampai si adonannya rileks, baru masuk ke proses ini. Jadi ambil adonan yang paling awal, kemudian dipipihkan, isi dengan isian. Di sini aku pakai selai coklat ya. Kemudian untuk ujung per ujungnya dipertemukan, lanjut dicubit-cubit seperti ini. Nah, kalau sudah benar-benar rapat, ini tinggal dibulatkan pelan-pelan aja, dibentuk sebulat mungkin ya teman-teman. Pokoknya sebisanya aja. Tuh, seperti ini. Oke ya. Dan jangan lupa aku benar-benar mengingatkan untuk bagian ujungnya harus benar-benar rapat, karena kalau misalkan kurang rapat ketika dipanggang nanti dia akan bocor, jadi si coklatnya atau isiannya itu akan keluar dan ya nggak bagus aja untuk hasilnya. Oke, lanjut. Di sini aku pakai paper cup atau cup roti ukuran diameter 7 cm ya. Ini banyak dijual di toko bahan kue ataupun di online shop.
Oke, lanjut untuk yang strawberry juga sama ya. Pokoknya dipipihkan terlebih dahulu, untuk bagian ujung ke ujungnya dirapatkan, kemudian dicubit, lanjut dibulatkan. Nah, ini udah selesai. Itu aku kasih tanda ya, karena di sini kan aku bakal macem-macem rasa. Jadi untuk bagian atasnya aku kasih tanda. Lanjut untuk bagian yang pizza, ini aku cuman pipihkan seperti ini. Tuh, pokoknya dipipihkan sesuai dengan si ukuran cup ya. Nah, bisa teman-teman lihat dalam video. Ini aku pipihkan dulu semua untuk yang varian pizza ini. Dan karena aku mau bikin dua macam yang varian pizza, jadi untuk yang satunya dicekung-cekung seperti ini. Untuk bagian yang tengah itu usahakan benar-benar tipis dan datar. Kemudian tusuk menggunakan garpu. Supaya apa? Supaya ketika dipanggang dia enggak mengembang yang terlalu over. Jadi untuk bagian bawahnya dia akan tetap datar gitu. Oke, lanjut, ini sudah selesai semua dan mau aku proofing selama 1 jam atau 60 menit. Tapi tergantung dengan suhu di tempat teman-teman ya, bisa lebih cepat ataupun lebih lama. Oke, ini untuk yang bagian pizza setelah 30 menit aku ambil dulu. Untuk yang satu varian ini aku potong-potong sosisnya dan sudah aku goreng juga ya. Kemudian aku pakein saus tomat dan saus cabai. Kemudian untuk yang satu variannya ini aku pakai sosis yang panjangan kayak gini ya. Ini satu sosis aku potong menjadi 2. Ini juga tetap aku goreng tadi setengah matang. Kenapa harus digoreng? Karena proses pemanggangan itu terlalu cepat, dikhawatirkan untuk sosisnya itu kurang matang gitu. Makanya aku goreng dulu setengah matang. Nah, tadi udah aku diamkan lagi selama 30 menit, jadi total 1 jam dan ini alhamdulillah sudah mengembang full di cupnya. Untuk proses proofing ini nggak usah ditutup bagian atasnya juga, nggak apa-apa ya, nggak akan kering karena di sini aku mau kasih olesannya. Jadi aku cuma pakai susu kental manis dan air. Perbandingannya 1:1 aja. Ini adalah obat untuk kekeringan pada roti yang sudah proofing tanpa ditutup. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau rotinya itu nggak ditutup dan dia akan kering. Enggak, ini nggak akan kering karena penggunaan air susu ini yang akan mengobati kekeringan dari waktu si proofingnya itu. Nah, untuk rasa strawberry supaya ada varian cantiknya ya, ini aku oles aja untuk selai stroberinya seperti ini. Dan untuk yang bagian keju sengaja aku nggak kasih apa-apa. Pemberian toppingnya nanti aja ketika sudah matang. Oke, panggang di api sedang 170 derajat Celcius selama 10 menit. Aku pakai oven tangkring ya, simpan di rak yang paling bawah. Oke, lanjut sambil menunggu panggangan yang pertama, ini aku mau olesin untuk yang berikutnya. Untuk olesan air susu ini, di samping dia mengobati si kekeringan, untuk si rasa rotinya juga akan tambah manis. Oke, lanjut, ini aku mau kasih topping untuk yang varian pizza. Ini adalah saus tomat dan saus cabai. Jika teman-teman punya anak kecil bisa pakai saus tomat saja ya. Pokoknya disesuaikan saja sama selera. Ini aku bikin seperti ini aja. Oh ya, untuk teman-teman yang komen katanya gimana kalau ketika proses pemanggangan untuk proses yang berikutnya atau roti-roti yang masih belum dipanggang itu apakah akan overproofing atau tidak? Jawabannya tidak ya teman-teman, karena loyang per loyang itu membutuhkan waktu 10-15 menit. Jadi ketika pengisian si isian itu kan membutuhkan waktu ya 10 menitan. Jadi cocok banget sampai waktu pemanggangan berikutnya. Oke, paham nggak? Enggak. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang aku jelaskan. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aku pakai bubuk oregano, dan bubuk oregano itu usahakan jangan di skip ya teman-teman, karena bubuk oregano atau bubuk parsley itu bawa sedap untuk si roti pizza ataupun pizzanya itu sendiri. Cuman kalau misalkan memang nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak usah terlalu memaksakan apa yang tidak ada. Oke, ini sudah selesai dan mau aku panggang juga. Dan untuk panggangan yang pertama ini sudah selesai. Mumpung masih panas, oles menggunakan mentega seperti ini supaya si rotinya itu pertama enggak kering, kedua jadi glowing, ketiga untuk bagian atasnya juga terasa lebih lembut. Oke. Dan saran aku kalau teman-teman bikin beberapa varian, usahakan yang polosan lebih didahulukan ya, karena untuk si kuas olesannya ini bisa lebih bersih aja. Jadi untuk yang bagian pizza kan dia banyak sausnya. Kalau misalkan pizzanya terlebih dahulu kemudian dikenakan ke olesan yang roti polosan kayak gini, nanti sih roti yang polosannya akan bau saus ataupun ada noda sausnya gitu. Nah, ini aku review ya, aku pencet-pencet dia akan kembali ke bentuknya semula. Masya Allah, selembut ini ya teman-teman. Oke, lanjut.
Nah, untuk bagian yang pizza ini nggak apa-apa, makanya aku bilang tadi dahulukan untuk roti-roti yang polosan supaya ketika si kuasnya terkena saus dia nggak akan nempel-nempel ke roti polosan tadi. Dan Masya Allah ini cantik banget ya untuk yang rasa pizza nyelepot. Aku nggak tahu itu nama pizzanya apa. Pokoknya ya bisa teman-teman namain sendiri ya. Dan ini adalah yang paling favorit sama anak-anak aku. Satunya suka yang coklat, satunya suka yang pizza. Pokoknya kalau teman-teman punya anak yang banyak kayak aku tuh anak 3 ya, dan mereka tuh masing-masing sukanya, ada yang suka pizza, ada yang suka coklat, dan ada yang suka strawberry. Jadi aku bikin aja semuanya supaya kebagian selera mereka masing-masing. Dan ini untuk teman-teman yang mau jualan, bener-bener ini aku recommended banget ya. Ini aku jual di harga Rp5.000. Kalau misalkan di sekolah ini aku jual di harga Rp3.500. Pokoknya disesuaikan saja, dan ini bener-bener akan balik modal. Kalau misalkan teman-teman masuk ke tempat jajanan, ini bisa dijual di harga Rp5.000 sampai Rp8.000 karena secantik ini loh. Oke, kita review untuk yang bagian si pizzanya. Ini aku buka dulu ya. Untuk yang varian pizza ini benar-benar best seller banget ya. Kalau aku jualan, yang paling cepet banget sold out adalah yang si pizza ini. Karena mungkin ini rasanya benar-benar enak banget. Dan tuh ini lembut banget ya untuk rotinya, bisa teman-teman lihat. Dan untuk kematangannya pun juga pas. Oke, tuh ini selembut ini loh teman-teman, dan ini enak banget. Dan untuk kelembutannya ini bisa bertahan 3-4 hari. Yang penting teman-teman simpan di wadah yang tertutup ataupun di plastik yang tertutup. Nah, untuk bagian bawah tadi matangnya pas ya, nggak gosong dan nggak yang kurang matang. Oke, lanjut. Nah, untuk berjualan di sini aku mau kasih tahu ya caranya. Nah, aku pakai plastik OPP ukuran 18x20 yang ada sealnya ya, supaya lebih gampang aja. Kemudian ini dimasukin. Oh ya, saran aku kalau ada si plastiknya itu ada motifnya, jadi teman-teman gak usah lagi ngemodal stiker, karena seperti ini aja udah cantik banget, benar-benar menambah daya jualnya. Nah, seperti ini ya, ini aku jual di harga Rp5.000 aja. Dan untuk hasilnya ini banyak ya, karena ini udah dieksekusi. Bisa teman-teman lihat tadi di hasil yang ketika aku habis ngeronding itu berapa biji tuh, dapatnya 19 piece loh teman-teman. Masya Allah ya, bisa teman-teman kaliin aja. Oke, sharing dari aku sampai sini aja. Thank you banyak yang sudah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari video aku. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan setiap ada video baru dari aku. Dan doakan ya supaya channel aku bisa berkembang lebih baik lagi dari ini. Thank you. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.